Pernah kepikiran gak sih soal pertanyaan yang satu ini? Pertanyaan yang kayaknya udah ada dari dulu banget. Apa benar agama itu akar dari semua kekerasan dan perang di dunia? Nah, buat ngebahas ini, kita nggak asal ngomong ya. Kita bakal ngulik bareng buku keren dari sejarawan agama Karen Armstrong. Judulnya Fields of Blood. Dia ini menelusuri hubungan antara agama dan kekerasan selama 4.000 tahun loh. Jadi ini bukan sekedar opini-opinian, tapi benar-benar analisis sejarah yang mendalam. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kayaknya banyak banget ya yang percaya kalau jawabannya iya. Kalau dengar perang agama, langsung kebayang perang salib, jihad, dan macam-macam konflik lain. Tapi, bener nggak sih sesederhana itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu jejak sejarah berdarah yang sering banget dikait-kaitin sama agama. Lihat deh, analisis Armstrong ini cakupannya luas banget. Mulai dari zaman Baheula di Mesopotamia dengan epos Gilgamesh, terus lanjut ke munculnya agama-agama besar, sampai ke perang dunia di era sekuler, hingga konflik modern. Ini nunjukin satu hal penting, kekerasan itu kayaknya udah jadi bagian dari peradaban kita, jauh sebelum agama-agama yang kita kenal sekarang ada, dan terus berlanjut bahkan di zaman yang katanya sekuler. Sekarang kita coba jadi jaksa penuntut ya. Kita lihat bukti-bukti yang seolah-olah nunjukin kalau agama ini emang biang keroknya. Langsung dari kitab suci dan catatan sejarah. Kita mulai dari Hinduisme. Di kitab Bhagavad Gita misalnya, digambarkan bagaimana seorang pejuang dari kasta kesatria itu dibenarkan untuk melakukan kekerasan demi mempertahankan dharma atau kebenaran. Jadi ini bukan sekedar kekerasan biasa, tapi dianggap sebagai tugas suci. Nah, ini yang oleh Armstrong disebut sebagai kekerasan struktural. Tunggu, kekerasan struktural itu apa sih? Gampangnya gini, ini kekerasan yang udah nempel di sistem. Jadi bukan lagi soal satu orang nyakitin orang lain, tapi tentang bagaimana tatanan masyarakat itu sendiri. Seperti sistem kasta, bisa secara sistematis menyebabkan penderitaan. Udah jadi bagian dari strukturnya. Kalau kita geser ke tradisi Yudaisme, di Alkitab Ibrani juga sama, ada catatan-catatan peristiwa kekerasan yang seolah-olah direstui Tuhan. Kisah penghancuran Sodom dan Gomora atau penaklukan tanah Kanaan misalnya, sering banget dikutip sebagai contoh di mana kekerasan ilahi itu dibenarkan. Dan tentu saja sejarah Kristen dan Islam juga penuh dengan contoh yang mirip. Ada perang salib yang dilabeli perang suci, ada ekspansi kekhalifahan Islam yang motifnya campur aduk antara agama, politik, dan ekonomi, sampai perang berdarah antara Katolik dan Protestan di Eropa. Kalau dilihat dari permukaan, kayaknya emang jelas banget ya, agama penyebabnya. Setelah melihat semua bukti tadi, gampang banget kan buat langsung menyimpulkan, udah pasti agama biang keladinya. Tapi, tunggu dulu. Karena Armstrong justru mengajak kita buat bertanya, apa benar ceritanya cuma segitu? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita akan coba membongkar argumen utama Armstrong, bahwa seringkali ada kekuatan lain yang sebenarnya cuma pinjam baju agama buat mencapai tujuannya sendiri. Ini dia intinya. Armstrong berpendapat kalau kekerasan yang kita lihat itu jarang banget cerminan dari esensi agama. Justru, seringnya itu reaksi terhadap isu-isu duniawi, perebutan kekuasaan politik, masalah ekonomi, dan perubahan sosial. Agama, dalam kasus ini, cuma jadi bungkusnya aja. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Perebutan kekuasaan setelah wafatnya Khalifah Utsman. Dari luar kelihatannya kan kayak konflik agama, padahal intinya adalah perebutan kekuasaan politik. Perang salib, yang disebut Perang Suci, sebenarnya juga upaya buat menyatukan kekuatan politik di Eropa dan berebut wilayah. Bahkan revolusi Prancis yang anti-gereja itu, dasarnya adalah pemberontakan kaum buruh melawan eksploitasi ekonomi. Jadi, poin kuncinya tuh di sini. Ambisi politik, kepentingan ekonomi, dan perebutan pengaruh budaya seringkali jadi mesin penggerak utamanya. Agama kemudian digunakan sebagai alat yang ampuh banget buat membenarkan tindakan-tindakan itu dan membakar semangat massa. Oke, jadi kalau bukan semata-mata agama, lantas apa dong pendorong konflik yang sesungguhnya menurut analisis ini? Yuk kita rangkum. Armstrong mengidentifikasi beberapa aktor utama. Pertama, ambisi politik untuk berkuasa. Kedua, kepentingan ekonomi untuk menguasai sumber daya. Ketiga, kekerasan yang melekat pada negara itu sendiri untuk mempertahankan kontrol. Dan yang terakhir, nasionalisme modern yang menciptakan perpecahan kita lawan mereka yang bahkan bisa lebih mematikan. Seperti yang kita lihat dalam Perang Dunia.
Kesimpulannya bukan untuk membebaskan agama dari semua kesalahan ya, bukan gitu. Sejarah menunjukkan agama bisa dan pernah dipakai untuk kekerasan, tapi masalah yang lebih dalam itu ada di sifat dasar manusia itu sendiri. Manusia bisa menggunakan ideologi apapun yang ada, baik itu agama, nasionalisme, atau ideologi politik untuk menghalalkan hasratnya akan kekuasaan dan kekayaan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang penting untuk kita renungkan. Kalau kita berhenti hanya menyalahkan agama dan mulai melihat dinamika politik, kesenjangan ekonomi, dan perebutan kekuasaan sebagai akar masalah, di mana seharusnya kita memfokuskan perhatian kita untuk membangun dunia yang lebih damai hari ini? Nah, pertanyaan itulah yang ditinggalkan analisis ini untuk kita semua. Coba deh kita pikirin. Makasih banyak,